Hai, selamat datang di kelas Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas Bu Hani. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang panca indera. Kali ini kita akan membahas tentang kulit. Nah, secara kasat mata, kulit adalah organ yang paling besar dari tubuh kita yang meliputi hampir seluruh tubuh kita. Tanpa kita sadari, kulit merupakan organ dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan selama hidup kita. Lapisan yang ada pada bagian dalam akan menggantikan lapisan luar yang luruh tanpa kita sadari. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui tentang pengertian kulit kan? Sekarang kita akan mengenal struktur kulit dan fungsi-fungsinya. Pada dasarnya, struktur kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi utama dari lapisan epidermis adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Yang ketiga, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Lapisan epidermis sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut dengan stratum. Ada 5 stratum yang berada di lapisan epidermis. Di antaranya yang pertama, stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Selanjutnya, stratum lucidum. Lapisan ini memproduksi keratin lebih banyak, dan lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Kemudian, stratum granulosum. Pada lapisan ini terdapat sel-sel penghasil lemak yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum. Lapisan ini berperan dalam menciptakan keratin, yaitu sebagai bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir ada stratum basal. Lapisan ini terdapat pada lapisan epidermis yang paling dalam dan termasuk yang paling aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Lapisan yang kedua dari kulit yaitu lapisan dermis. Struktur lapisan dermis lebih kompleks dan lebih tebal. Lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, juga terdapat ujung-ujung syaraf. Pada lapisan kulit dermis ini, sebagian penyusunnya yaitu sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Fungsi dari kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Nah, sekarang apa sih fungsi lapisan dermis? Fungsi lapisan dermis adalah yang pertama, yaitu memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan minyak dibutuhkan agar kulit tetap terasa lembut dan lembut. Fungsi yang kedua yaitu merasakan sakit dan sentuhan. Karena pada bagian ini terdapat ujung-ujung saraf, sehingga kita bisa merasakan sensasi sentuhan dan rasa sakit. Fungsi yang ketiga yaitu menumbuhkan rambut. Sedangkan fungsi yang keempat
yaitu melawan infeksi. Karena pada bagian ini terdapat pembuluh limfatik yang berperan penting pada sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Sedangkan fungsi yang kelima yaitu mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Sekarang kita lanjutkan ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan yang paling bawah atau yang paling dalam pada jaringan kulit. Struktur pada lapisan hipodermis ini adalah jaringan lemak dan jaringan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi dari lapisan hipodermis yaitu melekatkan kulit dengan otot maupun tulang. Kemudian, melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lalu, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan tiap lapisan dalam anatomi kulit dapat dilakukan dengan mencakupi nutrisi yang mendukungnya. Sebisa mungkin, hindari paparan sinar matahari secara langsung. Sampai di sini materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.